Saat itu acara berlangsung dengan lancar dan sangat baik, bahkan ada beberapa orang yang memuji Xian, namun tiba-tiba saja Qin Yu merasa tidak nyaman karena Xian terus menatap dirinya. Shui yang mengetahui hal itu mencoba menenangkan Qin Yu dengan mengatakan bahwa Xian sedang memandang dirinya bukan Qin Yu. Setelah beberapa waktu Qin Yu pun pergi dari ruangan itu untuk mencari udara segar karena nafasnya terasa sesak. Hal tersebut membuat Xian menghentikan sesi pertama acaranya. Setelah itu tiba-tiba saja ada seorang pria yang berprofesi sebagai jurnalis menghampiri Shui. Keakraban mereka ternyata dilihat oleh Xian. Hal itu langsung membuat Xian tidak bisa menahan kekesalannya dan ia memanggil Shui untuk menemui dirinya. Zheng Shuyi, Zheng Jizhe. 麻烦过来一下。他吃醋了，他酸了。 Saat itu Shui kesal karena ternyata Xian hanya ingin menanyakan tentang Qin Yu pada dirinya sebab Qin Yu tiba-tiba pergi ketika acara belum selesai. Akhirnya Shui pun menghubungi Qin Yu tetapi Shui berpura-pura seolah Qin Yu sedang tidak enak badan dan menyuruhnya untuk segera istirahat di rumah, padahal Qin Yu tidak memberikan jawaban seperti itu pada Shui. Keadaan Qin Yu itu pun malah semakin membuat Xian menanyakan Qin Yu seolah Xian sangat memperdulikan keponakannya itu, alhasil Shui terpaksa dengan penuh kesabaran menahan kekesalannya dan terus mencoba menggoda Xian. Kemudian acara sesi kedua pun dimulai dan ketika Yu sedang berbicara Shui memergoki Xian yang asyik memandang Qin Yu. Situasi itu pun langsung membuat kekesalan Shui semakin bertambah. Lalu setelah acara selesai Shui bertemu dengan Yu. Sementara itu Xian menghampiri dan memarahi Qin Yu karena telah malas-malasan padahal ini adalah konferensi pers pertamanya. Qin Yu tampak ketakutan, ia pun berjanji pada pamannya itu untuk tidak lagi malas-malasan serta akan bekerja lebih baik lagi ke depannya, tak disangka kebersamaan mereka tersebut malah dipergoki oleh Shui dan Yu. Shui pun tak habis pikir dengan kebersamaan Xian dan Qin Yu. Shui berpikir bahwa Xian sedang menggoda Qin Yu padahal sebenarnya Qin Yu adalah keponakan Xian. Akhirnya Shui buru-buru memilih pergi dari sana. Setelah itu sembari beranjak pergi Shui terus saja mengomel di sepanjang jalan. Ia benar-benar tidak menyangka jika ia bisa tersaingi oleh Qin Yu seorang karyawan magang di kantornya. Lalu tiba-tiba saja Xian malah sudah berada di belakang Shui seperti sedang sengaja mengikuti Shui. Tak hanya itu Xian juga mengajak Shui untuk pulang bersamanya, walaupun awalnya Shui menolak tetapi Xian langsung menarik tangan Shui. Selama di perjalanan Shui masih tetap kesal dengan Xian. Bahkan Shui juga tidak berhenti mengomel di dalam hatinya. Akan tetapi Shui masih saja mendekati Xian dan tak berselang lama Shui pun tertidur. Melihat Shui yang akan terjatuh membuat Xian langsung menopang wajah Shui dengan tangannya. Situasi itu pun terus bertahan hingga Shui sampai di rumahnya, bahkan tanpa disadari Xian juga mengelus pipi Shui sembari terus memandanginya. Hal tersebut akhirnya membuat Shui terbangun dan mereka saling menatap satu sama lain. Shui terkejut karena terus-menerus tertidur ketika berada di mobil Xian. Kemudian sebelum masuk ke rumah Shui merasa sangat bahagia sebab Xian bersedia mengantarnya pulang padahal dia sangat sibuk dan arah rumah mereka juga berbeda. Sesampai di rumah Shui kembali merasa kesal dan marah seolah-olah merasa dipermainkan oleh Xian walau ia mengantarkannya pulang tetapi kenapa ia juga menggoda Qin Yu. Di sisi lain Xian masih terus saja bekerja namun ia seperti memikirkan sesuatu. Akhirnya Xian menghubungi Guanji untuk mengajaknya minum bersama. Hal yang sama juga dilakukan oleh Shui pada Ruo tetapi mereka berdua malah berbarengan menolak ajakan Xian dan Shui. Keesokan harinya Shui dan rekan kerjanya sedang rapat bersama. Shui juga mendapatkan pujian atas kerja keras yang sudah ia lakukan, terutama wawancara dengan Xian yang mendapatkan respon yang baik di kalangan berita. Lalu teman-teman Shui meminta agar Shui mentraktir mereka namun Shui malah tidak memperdulikan ucapan mereka. Hal itu sempat membuat mereka kesal tetapi ternyata Shui sedang memakai headphone maka dari itu ia tidak mendengar apa yang mereka katakan. Situasi itu pun langsung membuat Qin Yu tersadar jika selama ini ia sudah berburuk sangka pada Shui karena sebenarnya Shui bukan tidak memperdulikan dirinya, hanya saja Shui selalu memakai headphone ketika sedang bekerja. Rasa bersalah itu masih Qin Yu rasakan sampai ia berada di rumah.
Xian juga merasa heran melihat tingkah keponakannya itu sampai akhirnya Qin Yu mengakui kesalahpahamannya tersebut pada Xian. Tetapi Qin Yu malah meminta agar Xian yang meminta maaf pada Shui sebab Qin Yu merasa jika tindakan kasar Xian pada Shui selama ini karena Xian ingin balas dendam atas sikap Shui terhadap Qin Yu. Permintaan itu pun langsung ditolak oleh Xian dan minta keponakannya itu untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Di sisi lain Shui sedang curhat pada Ruo. Ia terlihat sangat galau karena saat itu Shui merasa bahwa Xian dan Qin Yu terlihat sangat begitu dekat. Mendengar hal itu malah membuat Ruo menganggap wajar kedekatan mereka sebab Qin Yu juga berasal dari keluarga kaya raya. Kemudian Shui menonton sebuah wawancara artis terkenal, ternyata artis itu adalah artis idola Shui yang akan mengadakan sebuah konser. Hal tersebut langsung membuat Shui mendapatkan ide untuk mengajak Xian pergi ke konser itu bersama dirinya. Tak disangka ternyata usaha Shui kali ini berhasil dan membuatnya begitu bahagia. Tak itu saja Shui juga merasa heran karena kali ini Xian membalas begitu cepat dan lancar pesan-pesan yang ia kirimkan. Beberapa hari kemudian tibalah waktu malam konser tersebut dan Shui sudah menunggu kedatangan Xian. Ketika Xian menghampiri dirinya Shui langsung terlihat sangat terpukau dan terpesona dengan ketampanan Xian, namun semua itu hanyalah sekedar mimpi indah Shui. Di pagi hari Shui sudah langsung mengirim pesan pada Xian, ia terlihat bersemangat dan bersiap-siap untuk bertemu dengan Xian. Ia pun berdandan secantik mungkin. Hal yang sama pun dilakukan Xian tetapi Xian bersiap-siap dengan begitu santai. Di malam hari Shui lebih dulu sampai di tempat konser bahkan Shui juga sempat membeli bando agar bisa dipakai untuknya dan Xian. Tak lama setelah itu Qin Yu pun ada di sana. Shui pun kaget dengan kehadiran Qin Yu dan Qin Yu mengatakan bahwa Shui yang mengajak dirinya untuk melihat konser tersebut padahal sebenarnya Shui mengajak Xian bukan Qin Yu. Akhirnya mau tidak mau Shui pun menonton konser tersebut dengan Qin Yu. Padahal Xian juga ada di konser itu hanya saja Xian tidak duduk berdampingan dengan siapapun. Awal dimulainya konser Shui terlihat tidak bahagia, akan tetapi Shui dan Qin Yu saling mengobrol satu sama lain. Shui memberitahu Qin Yu jika ia pernah diselingkuhi oleh pacarnya. Lalu konser pun semakin seru dan mereka langsung menikmati lagu yang dibawakan sang artis terkenal tersebut. Ternyata di sana juga ada Yuyu, Ruo dan Guanji yang ikut menonton konser tersebut. Setelah konser selesai Qin Yu pun berpamitan pulang. Sementara itu Shui bertemu dengan Yuyu. Di sana Shui masih saja membicarakan perihal pekerjaan pada Yuyu. Beruntung Yuyu langsung membuat jadwal untuk wawancara mereka. Lalu ketika Shui akan pulang tiba-tiba saja ada sebuah mobil yang berhenti tepat di depannya. Ternyata mobil tersebut adalah milik Xian. Melihat Xian ada di sana membuat Shui ingin mencari kesempatan dalam kesempitan dengan berpura-pura kakinya terkilir. Tetapi sebelum Xian menolong Shui malah sudah berjalan normal kembali. Akhirnya Xian langsung pergi meninggalkan Shui tetapi ternyata kaki Shui memang benar-benar sakit. Melihat hal itu membuat Xian memutuskan untuk kembali menghampiri Shui namun Xian tidak mau membantu Shui untuk masuk ke dalam mobilnya. Lalu Xian pun membawa Shui untuk pergi ke rumah sakit. Sesampainya di sana usaha Shui pun berhasil, ia membuat Xian menggendong dirinya masuk ke dalam gedung rumah sakit. Shui juga tidak berhenti memandang ketampanan Xian. Aksi Shui tidak berhenti sampai di sana, ia tetap berpura-pura kesakitan di depan Xian. Sampai ketika Xian keluar ruangan ia malah menjelekkan Xian kepada dokter yang memeriksa dirinya. Hal itu pun diam-diam didengar oleh Xian dan membuat Shui terpaksa menaiki kursi roda untuk kembali ke mobil. Kemudian lagi-lagi Shui masih terus saja ingin berbohong pada Xian tetapi trik Shui itu gagal karena kemunculan seekor hewan yang membuat Shui terkejut dan langsung bisa berlari menghampiri Xian. Akhirnya Shui masuk ke dalam mobil. Lalu di tengah-tengah perjalanan Guanji menghubungi Xian karena ingin menanyakan seseorang yang bernama Beilin yang tak lain adalah artis dan mantan kekasih Xian karena ada temannya yang ingin main film bersamanya. Mendengar hal itu membuat Xian malah memuji Shui yang kehebatannya melebihi seorang artis.
Pujian itu pun membuat Shui tidak tahu harus memberikan respon seperti apa. Sesampainya di rumah, Shui merasa cemburu dengan mantan pacar Xian yang artis itu, tapi ia juga merasa senang karena Xian memujinya dengan mengatakan bahwa dia adalah artis yang lebih baik dibanding mantan Xian tersebut. Shui pun terus menyemangati dirinya untuk terus mengambil hati Xian. Di sisi lain, Xian sedang makan bersama kakak dan keponakannya. Di saat yang bersamaan ada sebuah pesan masuk dari Shui. Pesan itu membuat Xian langsung keluar dari ruangan tersebut agar ia bisa lebih leluasa membalas pesan dari Shui tersebut. Bahkan tak disangka tiba-tiba saja sikap Xian berubah karena kali ini Xian dengan mudah menyetujui ajakan Shui untuk makan malam bersamanya. Kebahagiaan itu pun langsung membuat Xi meminta agar Xian memilihkan baju yang cocok untuk dirinya saat pergi makan besok malam. Xian pun merekomendasi baju berwarna merah. Keesokan harinya Shui langsung mencari baju berwarna merah, tetapi tak disangka Shui malah melihat keberadaan Xing dan Qin di butik yang sama dengan dirinya. Tak hanya itu, Qin juga mencoba baju yang sama seperti Shui. Hal tersebut membuat mereka seperti seorang saingan. Namun Shui tetap menyempatkan untuk meminta saran dari Xian tentang baju yang sedang ia kenakan. Melihat kecantikan Shui saat memakai baju tersebut membuat Xian langsung menyukai baju tersebut walaupun dengan jawaban yang begitu cuek. Kemudian setelah selesai mencoba semua baju, seorang karyawan merekomendasikan agar Shui membeli semua baju yang sudah ia coba. Awalnya Shui keberatan, namun tiba-tiba saja Qin Yu ada di sana dan membayar semua baju tersebut. Bahkan Qin Yu dengan sengaja membuat Qin selingkuhan Xing merasa kesal. Setelah itu Shui pun pulang ke rumah, namun tiba-tiba saja Shui sudah melihat mobil Xian yang berada di depan gedung rumahnya. Hal tersebut membuat Shui mengendap-endap masuk ke rumah untuk berganti pakaian. Tetapi Xian malah lebih dulu menghentikan Shui dan ia langsung mengajak Shui pergi. Xian juga memuji kecantikan Shui memakai baju tersebut. Kemudian mereka pun sampai di sebuah tempat. Awalnya Shui merasa bahagia karena Xian sangat pintar memilih tempat berkencan, namun ternyata Xian sedang membawa Shui ke sebuah perjamuan makan tetua keluarga Xian dan juga dihadiri oleh banyak orang. Akhirnya mau tidak mau Shui harus masuk menemani Xian. Shui juga sempat mengomel karena sebenarnya ia hanya ingin berkencan berdua dengan Xian. Mendengar hal itu langsung membuat Xian mendekati Shui sembari mengatakan bahwa setelah perjamuan itu selesai mereka akan bisa berkencan sesuai yang Shui inginkan. Lalu kedatangan Xian dan Shui membuat semua orang membicarakan mereka karena Xian sudah lama tidak membawa seorang wanita. Setelah itu mereka pun makan bersama dengan semua tetua, namun Shui terlihat begitu bosan dengan suasana di sana. Tak berselang lama tiba-tiba saja Xing kembali menghubungi Shui, namun entah mengapa Shui malah tertawa. Alhasil pandangan Xian langsung tertuju pada Shui dan membuat Shui dengan asal membalas pesan tersebut. Tetapi pesan itu malah dijadikan sebagai bahan Xian untuk menjahili Shui. Kejahilan tersebut langsung membuat Shui mencubit mesra paha Xian.